wabarakatuh. Tabik pun, senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Fitri Sartika dari PT Bumacima Nusantara PTBN 7. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen bisnis. Bisnis merupakan sebuah organisasi yang menyediakan barang untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Pengertian manajemen bisnis adalah ilmu tentang mengelola, koordinasi, dan mengorganisasi sebuah kegiatan bisnis. Di dalamnya mencakup semua proses kerja perusahaan, mulai dari perencanaan, kontrol, eksekusi rencana, hingga evaluasi. Manajemen bisnis juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan atau keuntungan. Mengapa manajemen dalam sebuah bisnis itu penting? Karena manajemen bisnis itu dapat membantu perusahaan mencapai tujuan, dapat membantu memanfaatkan sumber daya optimal, dapat merencanakan dan mengendalikan biaya sehingga dapat menekan biaya produksi. Yang keempat adalah kita bisa membangun perusahaan yang sehat serta memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dalam dunia bisnis, dengan skala bisnis apapun yang dijalankan, manajemen bisnis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan melaksanakan manajemen bisnis yang tepat, efektif, dan efisien, maka usaha bisnis yang dilaksanakan akan berjalan lancar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dunia bisnis, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada 5, yaitu lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan sosial-kultural, dan lingkungan ekonomi. Untuk menjalankan roda bisnis di perusahaan dibutuhkan peran seorang manajer guna mengelola sumber daya organisasi bisnis. Apa saja sumber daya organisasi bisnis? Yaitu meliputi sumber daya manusia, keuangan, aset, dan informasi. Manajer memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi serta membuat keputusan dalam perusahaan dalam rangka memperluas bisnis dan menciptakan profit yang tinggi. Adapun tugas dari manajer itu dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkatan manajernya. Kita tahu bahwa tingkatan manajer terdapat 3, yaitu first line manager, middle manager, dan top manager. Masing-masing manajer ini menjalankan tugas dan bisnisnya antara lain melaksanakan planning dan decision making, yaitu bagaimana menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Organizing, bagaimana seorang manajer itu menentukan kegiatan dan sumber daya yang dialokasikan. Leading, bagaimana seorang manajer itu mampu mengatur menggunakan organisasinya untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Serta controlling, proses memantau jalannya organisasi mencapai tujuan. Dalam manajemen bisnis ada 5 komponen manajemen bisnis yang perlu kita perhatikan, yaitu 1, manajemen keuangan, di mana harus mampu mengatur anggaran perusahaan. Jadi seorang manajer itu bisa melakukan proses pembuatan anggaran dan mengelola keuangan perusahaan agar bisa digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada manajemen marketing. Bagaimana seorang manajer bertugas untuk merencanakan dan mengawasi tindakan yang terkait dengan pemasaran produk. Tujuan komponen ini adalah menjamin aktivitas promosi memberikan hasil yang disukai oleh konsumen. Yang ketiga adalah manajemen produksi. Bertugas untuk mengatur terjadinya proses produksi atau pembuatan sebuah produk dalam sebuah bisnis. Tanggung jawabnya adalah menjamin mesin produksi berfungsi, mengawasi kinerja operator, serta penggunaan bahan baku. Yang selanjutnya adalah manajemen distribusi. Sesuai namanya, komponen ini mencakup kegiatan manajemen yang memastikan proses distribusi produk dilakukan dengan tepat. Maksudnya adalah produk yang dihasilkan sampai kepada pihak distributor dengan aman dan tak mengurangi kualitasnya. Dan yang tak kalah penting adalah manajemen SDM. Bagaimana seorang manajer itu bertugas mengatur aktivitas para karyawannya. Hal itu termasuk memastikan kedisiplinan dan juga pengaturan di bidang kerjanya. Dalam manajemen bisnis dipengaruhi oleh tingkatan manajemen dan pembagian fungsinya. Kita ketahui bahwa ada 3 hierarki manajer, yaitu dari first line manager, middle manager, dan top manager. Seorang top manager itu memiliki fungsi perencanaan jangka panjang ataupun perencanaan strategis. Perencanaan ini merupakan proses eksekutif atau top manager dalam meramal arah jangka panjang dari suatu satuan untuk menetapkan target spesifik pada kinerja dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal untuk melakukan tindakan perencanaan yang dipilih.
Untuk middle manager, perencanaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah perencanaan jangka menengah atau yang kita sebut juga perencanaan taktis, di mana perencanaan taktis ada dalam setiap area fungsional bisnis, termasuk sumber dayanya tertentu. Perkembangannya terjadi pada tingkat organisasi menengah, bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia untuk jangka menengah proyeksi. Untuk first line manager, bertanggung jawab terhadap perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional ini bagaimana dia mampu merencanakan setiap pekerjaan secara daily atau rutin, dan dia seorang first line manager itu harus mampu mulai merencanakan sampai mengevaluasi pekerjaan dalam operasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setiap manajer harus memiliki managerial skill, yaitu kemampuan teknis atau technical, interpersonal, kemampuan berkomunikasi dan memotivasi, konseptual, berpikir secara abstrak, diagnostik, kemampuan memvisualisasikan respon terhadap suatu situasi, communication, bagaimana dia mampu menyampaikan informasi secara efektif, decision making, bagaimana dia memanfaatkan peluang dan mampu memberikan keputusan terbaiknya. Yang terakhir adalah bagaimana dia mengelola, memprioritaskan pekerjaan, dapat bekerja secara efisien dan tepat, yaitu time management. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.